Pada cerita sebelumnya, sang kuryang yang pergi karena kecewa pada ibunya berjalan sempoyongan di tengah hutan. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama. Sang kuryang berjalan sempoyongan di tengah hutan belantara sambil memegang kepalanya yang terluka. Karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit, akhirnya ia jatuh pingsan. Cukup lama ia tidak sadarkan diri. Betapa terkejutnya ketika ia tersadar. Ia melihat seorang lelaki tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya sedang duduk di sampingnya. Siapa? Aku ada di mana? Kalem cuy. Namaku Ki Ageng. Aku bertapa di sini. Tadi tak lihat kamu pingsan dan bersimbah darah di tengah hutan. Sekarang kita ada di gua tempatku bertapa. Kamu sendiri siapa? Kenapa bisa tergeletak di tengah hutan? Siapa saya? Siapa? Tidak! Waduh. Slow. Dah, gini aja. Kamu tinggal dulu di sini sementara, sampai bisa ingat lagi. Otakmu konslet kayaknya. Sembari tak ajarin bela diri nanti. Mulai sekarang, kamu tak panggil Jaka. Setelah beberapa tahun berguru kepada Ki Ageng, sang kuryang pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sakti mandraguna. Dengan kesaktiannya, ia dapat memanggil serta memerintahkan makhluk-makhluk halus. Pada suatu hari, Jaka meminta izin kepada gurunya untuk pergi mencari tahu masa lalunya. Setelah mendapat restu dari Ki Ageng, berangkatlah ia menyusuri hutan. Ia berjalan mengikuti kemanapun kakinya melangkah, hingga akhirnya menemukan sebuah gubuk di tepi hutan. Karena merasa sangat haus, ia pun mampir di pondok itu untuk meminta air minum. Dan siapa ya? Saya Jaka. Saya lagi dalam perjalanan. Boleh minta minum nggak? Haus nih, jalan jauh. Boleh. Mau yang dingin apa yang panas? Manis apa biasa? Es teh sih kalau ada. Oke. Tunggu sebentar ya, tak bikinin. Jaka berkata dalam hatinya, Tuh. Cantik juga nih cewek. Tapi kok mirip ibu ya? Tapi gak mungkin ah. Udah 20 tahun lewat masih muda dan cantik. Gak mungkin. rupanya penghuni pondok itu adalah seorang wanita cantik jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Karena sejak ditinggal oleh sang kuryang, setiap malam Dayang Sumbi berdoa kepada Tuhan agar ia dapat bertemu kembali dengan putranya. Dan Tuhan pun mengabulkan doanya dengan memberinya kecantikan yang abadi, agar wajahnya tidak berubah termakan oleh usia, sehingga putranya masih dapat mengenalinya. Malah Dayang Sumbi yang tidak mengenali Jaka sebagai anaknya sendiri, sang kuryang. Akhirnya, keduanya pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah.
Hingga suatu hari, saat akan berangkat berburu ke hutan, Jaka meminta calon istrinya untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika sedang merapikan ikat kepala Jaka. Ia melihat ada bekas luka di kepala Jaka. Bekas luka itu mirip dengan bekas luka yang ada di kepala putranya yang terkena pukulannya 20 tahun yang lalu. Dayang Sumbi pun menanyakan tentang penyebab bekas luka itu kepada Jaka. Say, kok ada bekas luka di kepalamu? Iya nih Beb, nggak tahu juga kenapa. Aku nggak ingat. Aku cuma ingat 20 tahun yang lalu aku diselamatin petapa pas terluka dan pingsan di tengah hutan. Mendengar cerita itu, Dayang Sumbi berkata dalam hati, Yakin nih, Jaka tuh sang Kuryang. Gimana ya? Gak mungkin lah nikah sama anak sendiri. Dayang Sumbi pun bingung. Ia tidak mungkin menikah dengan putranya sendiri. Ia berusaha untuk meyakinkan Sang Kuryang bahwa dia adalah putranya. Jaka, ada yang mau tak omongin. Acie. Malah. Bentar, serius nih, serius. Ya, sorry. Oke, lanjut. Kenapa, Beb? Kita gak bisa nikah. Kamu tuh anakku, Sang Kuryang. Buktinya, luka di kepalamu itu karena tak pukul waktu itu. Gak mungkin. Itu udah lama sekali. Ibuku pasti udah tua dan keriput. Gak mungkin masih secantik kamu. Aku tuh cinta sama kamu, Beb. Kamu. Iya, kamu. Pokoknya kita harus nikah. Melihat sikap putranya itu, Dayang Sumbi semakin bingung dan ketakutan. Setiap hari ia berpikir mencari cara agar pernikahan mereka dibatalkan. Setelah berpikir keras, akhirnya ia pun menemukan sebuah cara. Ia akan mengajukan 2 syarat kepada Sang Kuryang. Jika kedua syarat tersebut dapat dipenuhi oleh Sang Kuryang, maka ia bersedia menikah dengannya. Sebaliknya, jika Sang Kuryang gagal, maka pernikahan mereka pun dibatalkan. Suatu malam, Dayang Sumbi menyampaikan kedua syarat itu kepada Sang Kuryang. Jaka, oke kalau kamu tetap ngeyel mau nikah. Tapi kamu harus menuhin 2 syaratku. Gimana? Apa tuh? Sini tak penuhin. Buatin aku danau dan perahu. Udah, itu doang. Kampil. Eits, nggak hanya itu. Semuanya harus beres sebelum fajar menyingsing dan ayam mulai berkokok. Oke, apa sih yang enggak buat kamu, Beb? Rikitiu, cuit. Ya, malah. Bulan baik. Kebawa suasana. Lanjut. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Yalah, malah guyon lagi ya. Iya. Oke, lanjut. Lantar. Oke, sorry. Oke. Serius. Oke. Dengan kekuatan cinta dan kesaktiannya, Sang Kuryang pun segera memanggil dan mengerahkan seluruh pasukannya yang berupa makhluk-makhluk halus untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Setelah pasukannya siap, mereka pun menggali tanah dan menyusun batu-batu besar untuk membendung aliran air Sungai Citarum sehingga membentuk sebuah danau. Kemudian mereka menebang kayu-kayu besar
untuk dibuat perahu. Saat tengah malam tiba, Dayang Sumbi secara diam-diam mengintai pekerjaan Sang Kuryang dan pasukannya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat mereka hampir menyelesaikan semua permintaannya. Dayang Sumbi pun gusar. Ia segera berlari ke desa terdekat untuk meminta bantuan kepada masyarakat agar menggelar kain sutra berwarna merah di arah sebelah timur tempat Sang Kuryang dan pasukannya bekerja. Tak berapa lama setelah kain sutra hasil tenunan Dayang Sumbi digelar, tampaklah cahaya berwarna kemerahan di arah timur, seolah-olah hari sudah pagi. Ayam jantan pun mulai berkokok saling bersaut-sautan. Para makhluk halus yang melihat cahaya merah dan mendengar suara ayam berkokok mengira hari sudah pagi. Mereka pun segera melarikan diri dan meninggalkan perahu yang hampir selesai. Saat mengetahui dirinya diperdaya oleh Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun menjadi murka. Dengan kesaktiannya, ia menjebol bendungan yang sudah dibuat bersama pasukannya, sehingga terjadilah banjir besar. Kemudian, Sang Kuryang menendang perahu yang hampir selesai hingga terbang melayang dan jatuh menelungkup. Konon, perahu itu kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang terbalik. Setelah peristiwa itu, Dayang Sumbi melarikan diri ke arah Gunung Putri. Setibanya di Gunung Putri, Dayang Sumbi tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sementara Sang Kuryang yang mengejarnya kehilangan jejak dan akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung dan menghilang ke alam gaib.